Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi akuntansi berbasis Excel untuk kita dapat melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara otomatis menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin di awal saya perlu sampaikan ya, kenapa kita menggunakan aplikasi Excel. Jadi aplikasi Excel ini memang sengaja saya kembangkan untuk mendampingi atau membantu ya, terutama UMKM di Indonesia, supaya mereka bisa mencatat dan transaksi saja, kemudian langsung menjadi laporan keuangan. Kenapa menggunakan Excel? Karena satu, mudah ditemui gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah untuk dikembangkan. Jadi kalau nanti ada passwordnya, itu passwordnya nama saya ya, Andi gitu ya. Khusus untuk admin, itu passwordnya admin gitu ya, seperti itu. Jadi supaya nanti teman-teman saudara-saudara semua bisa familiar ya dengan aplikasi ini, maka tahap pertama kita bisa menggunakan gitu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya karena aplikasi ini mudah gitu ya, dan memang dalam rangka untuk bisa dikembangkan gitu ya. Karena kalau UMKM itu kan berkembang ya, pertama mungkin jasa dulu, kemudian dagang, gitu, kemudian manufaktur gitu. Jadi supaya tidak membuat tergantung gitu ya, tergantung dengan aplikasi. Karena sekali lagi aplikasi itu hanya tools gitu ya, hanya tools, sehingga gunanya memang untuk membantu kita, jangan merepotkan kita gitu. Ya, seperti itu ya. Mungkin saya akan menyampaikan dulu bagaimana cara menggunakan. Nanti di kesempatan yang lain, mungkin saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat aplikasi tersebut gitu. Karena ini mudah dan bisa diajarkan, disebarluaskan gitu ya, supaya bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Saya akan coba share screen bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini apa namanya, saya beri nama aplikasi untuk UMKM ya, UMKM. Dan langkah yang akan kita lakukan adalah pertama kita setup dulu. Seperti aplikasi pada umumnya, setup adalah memberi identitas atau hal-hal yang sifatnya umum ya terkait dengan perusahaan itu. Misalkan dia ada di provinsi mana, kabupaten, nama perusahaannya apa, dan seterusnya. Petugas akuntansi itu siapa yang mengerjakan ini, gitu ya. Nomor induk karyawannya berapa, kemudian direkturnya siapa, nomor induk karyawannya juga berapa. Nanti untuk pengisian ini, dengan kita mengisi ini, maka semua laporan yang ada di sini itu akan sudah tersesuaikan gitu ya dengan identitas ini. Gitu. Tinggal nanti kita melakukan pencatatan di jurnal, gitu ya, di buku jurnal. Gitu. Nah, coba kita lakukan pencatatan ya menggunakan aplikasi ini. Saya mengambil contoh laundry amanah gitu ya. Ini soal kasus yang saya kembangkan gitu ya. Ini soal simulasi kasus saja ini. Ada perusahaan namanya Laundry Amanah. Coba kita lakukan setup awal menggunakan data ini. Yang pertama namanya perusahaan jasa Laundry Amanah. Berarti kita masuk ke sini ya. Kita kasih nama perusahaannya Laundry Amanah. Nah, gitu kan. Nah, nama provinsinya saya masih ingat ya, Banten gitu ya. Kotanya Tangerang Selatan gitu ya. Tangerang Selatan. Nah, kemudian alamatnya di mana? Alamatnya sebentar, kita cari lagi. Di sini alamatnya di Perumahan Jurangmangu Damai. Nomor 1, kan gitu ya. Perumahan Jurangmangu Damai. Nomor 1. Dah, itu aja ya. Kemudian ini kantor pusat atau unit usaha. Ini kalau nanti berkembang, aplikasi ini bisa digunakan di beberapa unit usaha gitu ya. Dan nanti dengan sangat mudah untuk dikonsolidasi atau digabungkan. Ini misalkan saya asumsikan ini kantor pusat dulu aja ya. Jadi yang melakukan pencatatan kalau perusahaan itu baru berdiri biasanya hanya 1 orang. Itu yang posisinya di kantor pusat. Awal tahun buku ini mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Jadi kita tuliskan ini tahun berapa ya? 2022 ya. Berarti di sini 1 Januari 2022 gitu ya. Jadi 1 _ 1 _ 2022. Boleh. Atau bisa juga 31 12 22. Nah, gitu boleh juga. Tidak 2022 tapi 22 boleh juga ya.
Jadi sama saja, ya. Ini awal tahun buku, akhir tahun buku. Ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk biar nanti di apa namanya laporan keuangan. Ya, kemudian ini nama petugas akuntansi, misalkan nama depan saya, nama direktur adalah nama belakang saya. Nanti teman-teman bisa menggunakan hal yang sama ya, nama depan dan nama belakang masing-masing. Nomor induknya karena direktur ya 1 ya, 001 gitu aja misalkan seperti itu. Ini misalkan administrasi kodenya 3 gitu ya. 001 misalkan begitu. Ya ini hanya ilustrasi contoh saja. Dengan kita mengisi ini, maka otomatis nanti semua di laporan itu akan namanya laundry amanah, perumahan dan seterusnya. Akhir tahun periode, gitu ya. Ini perlu saya perkenalkan juga format laporan. Jadi kalau nanti kita membuat jurnal, maka otomatis laporan keuangannya sudah tercipta gitu ya, sudah tersusun secara otomatis. Gitu. Jadi kita cukup membuat jurnal saja. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara menginput jurnalnya. Nah, di sini ini bulannya bisa kita pilih bulan apa aja gitu ya, yang reportnya mau kita tampilkan. Siapa tahu kita mau bagi apa namanya, bagi hasilnya gitu. Ya. Kalau istilahnya, kalau di perusahaan kan dividen atau bagi hasil gitu. Itu tiap bulan bisa juga ya. Nah, cuman memang kalau untuk mencetak neraca gitu ya, ini karena neraca itu saya buat tahunan ya. Ini penyusun programnya akuntansi banget ya, ada indikator balance-nya ya. Nah, ini nanti ini harus di Desemberkan. Kalau akhir periodenya 30 Juni ya berarti apa namanya di bulan Juli gitu ya, lebih aman ya kan gitu. Bisa di-print di Juli atau Desember kan gitu, bisa juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Untuk buku besar ini juga otomatis ya. Jadi kalau di sana sudah maka nanti kita transaksi sudah diinput, maka ini bisa dicetak nanti. Ini ada tombol print ya kan di sebelah kiri atas nih. Oke, ini tombol back gitu ya. Nanti kalau aplikasinya tidak berfungsi karena sekarang security-nya bagus ya. Supaya untuk mencegah hal-hal yang makro yang kita tidak tahu siapa membuatnya. Maka saudara-saudara bisa keluar dulu dari aplikasi, kemudian filenya diklik kanan, pilih properties, kemudian nanti dilihat di situ apakah makro kita diblok gitu. Karena ini saya menggunakan makro sederhana ya. Ini pakai makro nih, bukan pakai apa namanya hyperlink ya, tapi saya menggunakan makro. Jadi itu ya apa sekalian saya sampaikan overview aplikasi. Nah, kita buat jurnal. Nah, bagaimana teknik untuk membuat jurnal? Pertama kita buat tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi kita cari di sini, misalkan saya mau input transaksi nomor 1, tanggal 1, ini bulan apa ya? Juli ya, bulan Juli 2022. Nah, nomor buktinya berapa? Nomor buktinya sesuai dengan yang di sini, 001. Bagusnya sebenarnya ada nomor bulan ya. Ini nomor urut, nomor bulan, kemudian laundry amanah gitu ya. Bagusnya juga sebenarnya 3 digit. Kemudian 2022. Ini bagusnya harusnya seperti itu ya. Ada nomor urut, nomor bulan, dan kode unit usaha gitu ya. Atau kemudian tahun. Nah, misalkan kita terima kas. Ini kita harus mengetikkan kata kunci dulu. Kas misalkan. Kas di mana? Kas di Bank BSI misalkan gitu. Defaultnya bagusnya menggunakan bank ya. Nanti untuk di soal tutorial praktikum tadi itu kita bagusnya semua asumsinya menggunakan bank aja ya, supaya ada pengendalian di dalamnya. Karena kita mempunyai pembukuan dan bank juga pembukuan dan bisa kita cocokkan atau rekonsiliasikan. Kemudian menerima, berarti ini saya lupa ya, akunnya apa saja. Sebenarnya teman-teman bisa lihat dulu akun yang ada apa aja gitu ya. Kalau enggak, sepertinya saya pernah membuat kata-kata penyataan modal pemilik gitu. Jadi pakai kata kunci aja, pakai kata kunci. Kebetulan di sini pemilik modalnya Nona Ratna Juwita ya kalau nggak salah ya, Ratna Juwita. Jadi apa namanya, sehingga ini harusnya modal Nona Ratna Juwita. Tetapi ini aplikasi ini secara umum, jadi kita ngikut aja akun yang ada di sini gitu ya, dan tidak beda gitu, sama saja. Karena Ratna Juwita itu pemilik ya, penyataan modal pemilik, sama saja. Kita menyesuaikan dengan aplikasi ini dan tidak apa namanya, tidak berbeda dengan konsep kan. Kemudian di sini berapa? 25 juta ternyata store modal pertama. Ya, ini mengetikkannya tanpa titik ya. Jadi langsung angkanya. Nah, karena ini Excel ya. Oh iya, ini ada indikator balance tidak balance ya. Kalau nanti ini sudah kita input 25 juta, atau saya sama dengan kan boleh ya.
maka harusnya balance gitu. Jadi ini mohon untuk selalu dilihat gitu. Makanya inilah kenapa saya freeze ya. Ini kalau saya gerakkan ke bawah kan bagian atas masih muncul gitu ya. Supaya kita indikator kita aja. Nah, kemudian keterangan transaksi apa? Keterangan transaksi adalah menerima kita sebagai perusahaan ini. Penyetoran modal oleh Nona Ratna Juwita. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi kita dalam menginput transaksi ini harus punya atribut yang lengkap. Atributnya apa maksudnya? Di sini setiap baris itu atributnya harus lengkap. Kas, ini punya nomor bukti, punya tanggal, punya debit atau kredit, punya keterangan. Yang bawah ini belum nih. Jadi sebaris itu harus lengkap atributnya. Sehingga harus kita samakan. Ini harus kita blok begini. Sebenarnya bisa copy paste biasa, tetapi saya menyampaikan yang lebih mudah lah ya, sekali gerak saja. Jadi begini, kemudian Ctrl D, duplicate, gitu kan? Atau bisa juga diletakkan di bawahnya Ctrl D, nah gitu, menyamakan atasnya. Ya, ini penginputan jurnal yang pertama. Nah, di sini ada kolom yang namanya komponen arus kas. Komponen arus kas itu hanya diisi di bagian yang ada kasnya. Ini ada kasnya, ya ini kasnya. Kasnya ditarik ke kanan. Ini kas apa? Kas masuk. Berarti kita drop down saja. Ini nggak ada pencarian ya. Kas masuk dari operasi. Apa ini? Oh bukan. Ini bukan operasi Pak Andi. Ini adalah pembiayaan, gitu ya. Jadi kalau pembiayaan itu apa? Arus kas masuk pembiayaan itu adalah dari utang jangka panjang dan modal. Dua itu saja. Kalau yang investasi itu yang akan masuk adalah terkait dengan pembelian atau penjualan investasi atau pembelian atau penjualan aset tetap. Kalau yang operasi itu terkait dengan operasional, pendapatan, beban gitu ya. Ini sangat mudah untuk dihafalkan gitu. Nah, ini berarti modal berarti pembiayaan masuk gitu ya karena kasnya masuk. Nah, ini nanti identifikasi subkomponennya adalah karena penyertaan modal, bukan karena utang jangka panjang. Gitu loh ya. Jadi pembiayaan itu sumbernya dua. Modal atau penyertaan modal atau kita dapat pinjaman jangka panjang. Nah, baris kedua apakah perlu diisi Pak Andi? Nggak usah. Nggak usah. Jadi yang pas bagian kas saja. Dengan demikian maka laporan arus kasnya nanti sudah akan terjadi 25 juta. Dan di neraca juga nanti saldo kasnya harusnya 25 juta. Ini kita harus cocokkan begitu. Ya, ini 25 juta rinciannya di laporan arus kas. Ya, saldo akhirnya. Ini harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Itu ya, ini laba rugi belum ada karena kita belum mencatat laba rugi. Nah, kemudian saya contohkan pencatatan yang berikutnya lah ya. Pencatatan yang berikutnya, dua pencatatan lah paling tidak ya. Misalkan ini menyewa ruko ya, tanggal 1. Nah, ketika kita mencatat berikutnya bagusnya diselingi baris kosong. Kenapa? Supaya rapi. Nah, ini bisa juga ini kita copy paste nih. Tanggal dan nomor buktinya, tapi nomor urut buktinya ini ya. Jadi bukti ini bagusnya kita cetak sendiri, taruh di dokumen bukti internal atau eksternal, terus masukkan ke ordner, diurutkan. Nah, ini namanya fungsi dari nomor urut, gitu ya. Ini menyewa ruko berarti apa? Sewa dibayar di muka ya. Sebentar, saya pakai kata kunci. Nah, sewa dibayar di muka. Kasnya pakai BSI karena di atas sudah ada, saya bisa copy paste. Boleh kan? Copy paste? Boleh. Gitu. Berapa angkanya? Angkanya adalah 9 juta. 9 juta. Ini juga sama. Boleh sama dengan. Jadi ini membayar sewa ruko untuk 1 tahun. Nah, gitu. Ini juga Ctrl D. Yang di sini juga bisa Ctrl D. Gitu ya. Jadi seperti ini pengisiannya. Nah, ini sewa ruko ini kas keluar nih. Ini operasional ini. Ya, operasional. Nantinya jadi beban sewa kan, kas keluar operasi. Kemudian kita pilih apa ya, ini yang paling nggak ada, berarti paling bawah aja beban-beban yang lain. Oke. Seperti itu ya. Sehingga nanti di laba rugi juga otomatis belum muncul ya karena belum ada beban tadi ya. Di neraca pasti harusnya balance gitu. Ini kalau nggak balance berarti ini. Di buku besar kita bisa cetak juga untuk yang Bank BSI ya. Bank BSI nanti teman-teman bisa lihat di sini Bank BSI. Nah, ini saldonya 16 juta gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicetak nih. Kalau mau dicetak ya. Sangat mudah gitu. Jadi itu adalah cara untuk kita menginput transaksi. Nanti bisa dilanjutkan untuk menyelesaikan soal yang lain. Mungkin itu secara overview ya, overview terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan ini. Dan saya pengen teman-teman baca dulu nih ya di sini. Ini juga saya berikan bagaimana setup, bagaimana
pencatatan kiri dan kanan yang kemarin sudah saya sampaikan juga gitu ya. Dan di sini kita minta jangan menginsert atau mendelete row ya. Sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma nanti di episode berikutnya saya akan kasih tahu cara membuat aplikasi ini, dasar-dasarnya. Kemudian baru nanti bebas silakan mau mendelete apa. Karena yang disesuaikan teman-teman akan tahu gitu. Sebenarnya mudah karena ini kaitannya dengan buku besar saja. Nanti buku besar next akan saya buat tidak tergantung row-nya dengan buku jurnal ya, mungkin itu. Dan ini aplikasi ini freeware ya. Freeware nih ya. Freeware, jadi jangan dijual belikan. Jadi boleh supaya menjadi amal jariah kita ya. Ada 3 yang akan menemani kita kan ya. Ilmu bermanfaat, amal jariah, doa anak yang soleh ya kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi selamat belajar. Ini di episode ini kita mampu menggunakan. Nanti episode berikutnya adalah kita mampu membuat gitu. Dan itu sangat mudah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.